Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, ini hari ketiga setelah Komipara Pada yang kesempatan kali yang ini, diselenggarakan di Jogja tentunya. kami harusnya ini jadwalnya ngobrolin komik manga ya. Iya, Harusnya, betul, tapi betul. kita pengen ngomongin pengalaman kita di Komipara kemarin. Dan Ruang Ngobrol kan juga media partner official Media partner gitu. official. Sebelum Komipara kita juga ada kontennya yang dari sama Brian. Mm-mm. Sekarang saatnya kita ngobrolin tentang pasca. Pasca Komipara Nah, seperti apa? Akan itu kita bantai bukan? Bukan dong. Bukan. Halo Alfa, Mohon Fani, Brian, adiknya Alfa nggak kenal sih, nggak tahu kayaknya. Adiknya Fani ya Alfa. satunya ya. Satunya Fani kan. Nah, kami itu kemarin, Kita berterima kasih dulu. kami berterima kasih. Udah dijadikan partner, media partner. Media partner dan secara full mengisi talkshow komikus. Sangat Pokoknya full. yang soal industri komik full, Sangat full. Ya. 2 hari itu full, makanya aku kalau yang udah lihat postinganku di apa namanya di Facebook, medsos, ya. loadku itu dikit, tidak sebanding dengan yang kemarin di Peskom. Event lain. Di Peskom. Karena dia mau jalan kemana? Riz, mau kemana? Kita bentar lagi nih, Nek. Oh iya. Jadi memang tidak ada waktu untuk window time kami itu cuma 1 jam setelah acara dan 1 jam sebelum acara. Iya. Jadi nggak benar-benar sempat, mohon maaf juga teman-teman yang sempat ngobrol sama kami, tapi kami agak keburu-buru gitu karena ya begitulah kondisinya memang. Tapi kami senang ya, bukan berarti kenapa, senang karena bisa ngobrol dengan banyak komikus. Nanti kalau tidak malas, tidak apa, fotonya kalau kita ngomongin sama komikus itu fotonya akan nampal di sini kalau tidak malas. Jadi kami jadi moderator. Jadi memang Ruang Ngobrol, aku sama Sebagas sudah cukup sering sebenarnya diundang sebagai pembicara, dijadikan pembicara atau moderator buat event-event offline. Tentu saja ngomonginnya adalah kalau nggak industri komik lokal, industri manga atau anime di Jepangan secara umum atau superhero. Superhero. Ya sesuai fak kami lah. One Piece sebenarnya itu Alex sudah ngode-ngode, tapi kan aku di Jogja ya, jadi nggak bisa. Soalnya acara-acaranya Alex ada di Jakarta. Nah, kemarin itu kita total tuh berapa Mas Bagas? Berapa pembicara kemarin tuh? Berapa? Harusnya sih 3 tambah 7 ya, tapi Mbak Kathy Okto kalau nggak salah itu kan nggak ada. Jadi 3 tambah 6, 9. Iya, 9 pembicara. 9 komikus yang kita ajak ngobrol. Hari pertama siang itu habis duhur dibuka, sebelum zuhur dibuka dengan Mas Alex Irzaki. Iya, Mas Mato dulu atau Mas Alex? Mas Alex dulu. Nah, emang kami dari awalnya udah Daris tuh di Facebook udah dalam tanda petik janjian lah sama Mas Alex, bahwa kata Mas Alex kan, mana bawa helm Riderman nggak nanti Bagas gitu. Terus ya udah, akhirnya aku bawa juga, dia Alex bawa Fitri. Terus ya udah kita ngobrol saya tidak bawa karena nggak mungkin ya, spesial sekali ngobrol dengan 2 helm tuh di depan ya, di meja ya. Terus kita ngobrol gitu, endingnya kita pakai topeng, terus pose foto, terus ada mbak-mbak pakai helm Black Sun. Terus kita luar biasa, bagus banget. Oke, terus menyenangkan sekali obrolan sama Mas Alex. Ya tentang bagaimana beliau juga dapat kesempatan setelah menang Silent Manga Award, terus seperti apa gitu. Jadi di sini konten itu rangkuman. Kita ngobrol apa aja sama mereka. Nah, titik bahasan besar sama Mas Alex itu yang kita ngomongin soal bagaimana interval komiknya Mas Alex itu kan cukup lama ya, lama. Hal itu karena memang ternyata orangnya sangat perfeksionis. Dia punya standar tertentu. Aku harus ngasih standar segini kepada pembaca supaya kualitas artnya tuh nggak menurun karena diburu-buru deadline misalnya, kayak gitu. Jadi Mas Alex ternyata nggak maksain diri bahwa ini harus cepat keluar, ini sehari harus sekian halaman enggak. Kalau per hari bisanya cuman setengah halaman atau 1 halaman, ya udah itu emang dijaga, dia bilang. Yang terbaru tuh kemarin komiknya ini ya, Tiger of Cilengkrang. Ini tuh akhirnya tamat. Dan emang kualitas gambarnya memang luar biasa sekali. Coba bayangin, ini Rider Kick kan. Betul. Ini Rider Kick. Betul. Jadi memang ya akhirnya bisa dipahami sih kenapa begitu. Dan ya sekarang lagi fokus ngerjain apa? Yang ngerjain utang. Utangnya adalah apa?
Rai Barong dan Dan masih Sastra. masih ngerjain Mada Sastra kan. Mada gitu. Sastra itu ternyata adalah sequelnya Dharma Putra. Kita belum pernah nge-review Dharma Putra ya? Belum. Nanti deh. Winai Suka ya. Nanti deh Gitu. kita review Dharma Putra. Terus Nah, masih ada Timun juga kan, dia ngerjain Timun kan. Iya, Timun Kak Irza. Gitu. Kemudian kita ngobrol sama Mas Mato ya. Mas Mato soal 5 menit sebelum tayang perjalanannya kayak gimana itu. Tapi sebagian besar atau sedikit banyak udah ada di obrolan kita juga sebelumnya ya. Karena pada saat itu yang kita nge-review 5 menit sebelum tayang, tapi dari kacamata dari sebagai pembeli yang ngikutin awalnya keluar di mana segala macam sampai yang terakhir, dan itu bukan hanya sama, emang pastinya sama dengan yang Mato sampaikan. Cuman kita lebih ke arah bagaimana ngobrol dengan hangat aja sih sama Mato. Karena Mato temanku lama kan. Gitu. Terus itu sebenarnya ada Mbak Kumokaya. Tapi sayangnya bukan Cathy Octo webtoonis ya Mas ya. Iya. Sayangnya orangnya tidak berhalangan hadir, akhirnya kosong. Nah, di situ kami bisa bernafas untuk sholat. Iya. Oh, sambil ku buka ya, Riz, ininya. Apa? Rundown-nya. Sambil ku buka. Aku masih hafal sih, Mas. Masih hafal ya? Yos, lanjut. Nah, selanjutnya tuh, ini aku lupa sih. Anjir. Mbak SMS dulu atau Mas Kurnia dulu? Urutannya Mbak, ini dia. Urutannya habis Mato Mbak SMS dulu. Ya, habis itu Mbak SMS. Mbak SMS itu mohon maaf. Aduh, namanya ya, kami tuh salah terus di panggung pun salah terus. Jadi ya udah kata Mbak SMS aja nggak apa-apa. Nah, Mbak SMS ini adalah ilustrator dari webtoon Terlalu Tampan. Kemudian setelah webtoon itu selesai, dia bikin karya sendiri yang full dia, judulnya Who is Mr. President. Gitu. Itu yang rasa sojonya kuat banget. Dan aku coba cek satu chapter, masih satu chapter. Aku nyampe, karena aku penyuka sojo ya, aku nyampe banget. Dan tapi full sojo ya, berarti ada kemungkinan aku nggak suka. Enggak, Mas Bagas nggak akan suka. Mas Bagas nggak akan suka. Jadi ya. Nah, pembicaraan dengan Mbak SMS ini sangat menarik. Karena kan masih muda ya, masih muda banget gitu. Terus nggak tahu, kita nggak tanya umur, tapi kelihatannya masih muda banget. Orangnya humble banget, friendly banget. Booth-nya itu penuh terus. Kami ngobrol itu susah. Kita tuh mau nyari kesempatan untuk, halo Mbak, kita nanti ngobrol segala itu aja susah gitu. Dan setelahnya kami pengen ngobrol banyak kan, karena kan dia sudut pandangnya soal industri webtoon. Dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus memulai lagi. Itu oke banget, orangnya artikulasi bicaranya bagus sekali, bagus banget, pemikirannya bagus banget. Wah, menyenangkan sekali. Hujan ya? Iya, terus habis itu lanjut langsung ke Mas Kurnia. Nah, Mas Kurnia kita udah nge-review Putus Sekolah. Ada kesempatan juga aku sudah pernah moderatori Mas Kurnia di suatu event di Jogja. Ya, jadi kemarin flow bicaranya tuh menurut kami enak. Mas Kurnia tuh orang yang dalam tanda petik, aku nggak tahu ya, apakah kalau ketemu lawan bicara yang menurut beliau menyenangkan, beliau jadi mampu ngomong, ngeluarin unek-unek. Jadi kayak menggebu-gebu gitu, semangat gitu. Ini juga salah satu orang yang, atau kreator komik yang struktur berpikirnya bagus sekali gitu. Bagaimana ternyata Pupus itu adalah hasil dari pengalamannya dalam membuat komik dengan berbagai macam bukan genre ya, berbagai macam pesan. Bukan pesan. Mas Kurnia nggak mau disebut gagasan. Dengan gagasan. Bukan value tapi gagasan gitu. Ya. Beliau juga ternyata sejak bertahun-tahun yang lalu, baik itu project komik ataupun akan animator juga beliau. Gitu, Mas Kurnia tuh animator juga, tapi apapun yang kemudian datang ke dia, kalau memang ada gagasannya dan dia suka dengan gagasan, tertarik, atau emang itu ada di dalam dirinya dia mah ayo aja full force gitu. Nah, itu yang menjadikan konteksnya Putus Sekolah itu begitu dalam dan relate ya sama kehidupan kita semua yang baca, terutama di Indonesia gitu sih. Jadi pengalaman dan perjalanannya tuh panjang sekali Mas Kurnia ini gitu sih.
Habis itu terakhir Day One tuh ditutup dengan Mas Weta Kartika. Betul. Kita ngobrol sama Mas Weta itu harus lama. Harus lama. Nggak bisa pendek. Makanya kemarin itu ketika di panggung Hampir semua durasi kita menjadi moderator itu adalah 30 menit. Kecuali hari kedua si Hamutak. Itu 1 jam gitu. Jadi kurang sekali kami ngobrol sama Mas Weta untuk menyampaikan bagaimana Mas Weta sebagai bahasa kami adalah mesin kreasi. Mesin karena kreasi. Udahlah, tidak ada tahun tanpa karya barunya Mas Weta. Karya baru ya, karya lah. Aku nggak bilang komik, karya. Iya. Ada novel, ada web series. Enggak, itu soal judul. Yang barusan kamu bicarakan soal platform kan. Ada di komik jelas, komik digital jelas, noise. Novel pun ada. Novel pun ada. Belum lagi mungkin nanti kalau ada YouTube collab sama siapa gitu. Wah, Sweta Kartika memang mesin kreasi, kreator brilian yang memang tidak bisa tidak menelurkan karya. Memang begitu aja dia. Bagaimana cara untuk ada pertanyaan yang menarik, bagaimana cara mengatasi writer block? Maksudnya mungkin bukan writer block tapi plot block. Plot block. Caranya adalah berkarya. Lintas genre atau lintas platform atau lintas media. Gitu. Jadi memang apa ya? Kasar kalau dibedah itu darahnya itu karya itu. Iya. Ini kalau Sweta di sayat ini yang keluar adalah bocoran cerita selanjutnya. Iya. Gitu dia. Nah, sama Mas Sweta ini kami juga nanti ada kontennya di Ruang Betul, Ngobrol. tunggu aja, menarik sekali. Dan terima kasih dapat dikasih kanvas covernya H2O Reborn Omnibus. Ya, yang baru. Yang baru. Itu dia. Nah, hari kedua. Hari itu diakhiri dengan begitu. Setelah itu kami pulang. Pulangnya itu ngajak Mas Alex sama Mas Ayoga. Editor Koloni untuk mampir ke tempat kami, ngobrol-ngobrol sama berkonten dia. Ada kontennya. Jadi ya, sekitar ada 4 konten lah setelah pasca Komik-Para yang semuanya dari teman-teman yang datang di Komik-Para. Betul. Nah, ini kemudian ke hari kedua. Hari kedua tuh sebenarnya dibuka dengan kita yang diinterview sama Mas Brian KMI, Komunitas Manggaka Indonesia. Terus kita ngobrol-ngobrol soal itu. Tapi kalau soal ruang ngobrol ya udahlah. Ya udah, kalian udah tahu jadi skip. Ya, skip. Terus yang abis kami, nah ini Mbak Kumo Kaya. Mbak Kumo Kaya ini webtoonis, karyanya tuh Vampire Lord's Greatest Wife. Cari aja di webtoon. Vampire Lord's Greatest Wife. Aku bukan pembaca webtoon, aku bukan pembaca shoujo juga, tapi aku relate banget sama karyanya Mbak Kumo Kaya. Karena dari awal sebelum kami jadi moderator, aku bilang sama Daris, ini harus aku nih, paling nggak setidaknya ada akunya lah kan. Karena Daris malah justru nggak, ya baca aja gitu. Cuman karena ternyata begitu aku baca tuh kayak aku ngeliat ini kan ada rasa Castlevania-nya nih, ada game kan. Nggak gitu. Merasakan itu sama sekali. Jadi nggak bisa ngulik. Betul. Terus di Q&A-nya Mbak Kumo Kaya di webtoon sendiri, dia bilang dia main Resident Evil, dia main Bloodborne gitu. Jadi emang suka horor aja dan ternyata orangnya lucu. Orangnya lucu. Tuh ramah. Businessman sekali. Betul. Woman deh. Businesswoman sekali. Baru menikah juga, selamat. Cara berpikirnya tuh businesswoman sekali. Yes. Gitu. Maksudnya itu kan agak aneh ya sebagai webtoonis, tapi beliau punya halangan-halangan tertentu yang malah dijadikan inspirasi untuk membuat karyanya. Itu sangat-sangat bagus. Keren sih. Menyenangkan. Terus habis itu ada Hamutak. Hamutak ini namanya aslinya Mas Ilham siapa? Jadi Hamutak tuh hamnya dari Ilham, munya apa? Muhammad. Terus, ya mungkin terus taknya siapa gitu. Kenapa jadi tebakan? Pokoknya itu. Nah, kami kan bingung ya teman-teman. Ini tuh Mas Hamutak ini ternyata memang dulunya memang bukan dulunya. Pada akhirnya kami tahu bahwa ini tuh temennya Lucius Alpha, terus temennya si Fajar Eka Setiawan, temennya Mato juga gitu loh. Jadi apakah komikus pernah menjadi komikus, pernah ada di circle komikus. Tapi anehnya atau hebatnya
Hamutak ini ngambil posisi yang nggak banyak diambil orang, yaitu 3D background artist. Dan itu cuan katanya. Dan itu cuan sekali. Dan ini kan paling kerasa mungkin kalau kita bicara soal komik digital, webtoon salah satunya mungkin. Jadi kalau kalian lihat di pupus-putus sekolah aja, backgroundnya itu aset terpisah daripada gambar karakternya, sehingga itu sangat mempermudah dan membantu komikus dalam menyelesaikan deadline. Kayak gitu. Tapi intinya sih bagaimana kemudian 3D background artist ini bisa tetap ngomik tapi jadi support system yang sangat berguna. Terus di luar komik pun masih banyak hal yang bisa dijadikan peluang cuan, yaitu kayak digital download untuk aset-asetnya, aset 3D-nya gitu. Jadi menarik lah. Yang paling aku senang dari obrolan dengan Mas Hamutak itu adalah soal ego ya. Aku berkali-kali ngulang pada saat kita ada soal bagaimana menjadi support system, menjadi bagian dari dunia industri komik adalah nggak selalu harus jadi komikus. Itu kan kemudian orang yang pernah bikin komik harus mematahkan egonya, bahwa nggak harus loh jadi bikin karya kalau emang nggak bisa ya bukan nggak bisa ya nggak mampu atau apa, tapi mungkin aku memang lebih suka di sini sebagai dalam tanda kutip asisten. Gitu. Ya. Dan itu membantu sekali dan uangnya juga oke. Ternyata oke. Bisa kok masih ada dalam industri komik tanpa harus menjadi komikus. Betul. Di Jepang sendiri asisten itu adalah sebuah legitimate work, legitimate job yang kamu dengan menjadi asisten profesional kamu udah bisa menghidupi keluargamu. Di Jepang sendiri. Betul. Nah di sini kan di kita itu kan masih bikin komik tidak salah, tapi kemudian Mas Hamutak itu memahami bahwa aku kayaknya nggak perlu di sini deh. Di sini bisa. Itu loh. Mematahkan ego sendiri untuk kemudian menghasilkan potensi dirinya yang lebih gede. Ya. Untungnya Mas Hamutak tuh sebelum dia kan 2 kali kuliah di 2 tempat kan. Nah, untungnya di tempat yang pertama, di kampus yang pertama tuh dia juga komputer tuh menjadi bagian dari kesehariannya dia kan gitu. Jadi ya udah oke lah. Dan kenapa 3D background artist itu kemudian Mas Hamutak merasa penting untuk pernah menjadi komikus adalah karena ngerti sense komiknya. Betul. Oke, terakhir ya. Ada Ahmad Fadli. Oh ya, Mas Fadli. Setelah Hamutak tuh ada Mas Fadli ini main juga ke tempat kami hari Sabtunya itu. Ya. Ternyata memang orang. Aku betul 3 kali nanya ke dia. Memang di Mas. di dalam 1 hari di event aku lupa karena ya gila lah, capek lah pada saat itu. Dan orangnya penuh juga sih di event kemarin tuh. Penuh banget gitu. Mas Fadli ini kreator dari Rajasa. Kita pernah bahas juga, kita pernah review juga komiknya di Ruang Ngobrol, cari aja gitu komik Rajasa. Koloni ya, Riz? Koloni salah satu dari Raga Sukma. Beliau bagian dari Padepokan Raga Sukma dan masih di Bandung. Dosen katanya. Pernah dosen kalau nggak salah. Mungkin kayaknya sekarang nanti udah tolong kayaknya sekarang udah enggak sih. Tolong dikoreksi Mas Fadli. Orangnya Aku suka karena kami sama-sama orang Jawa Timur. Jadi Malang ya. Jadi Malang. Apa ya? Nyambungnya dapat. Orangnya koplak banget, orangnya lucu, di luar dugaan. Ya. Mungkin karena kami baru pertama kali ketemu ya. Terus kami kemudian dapat kesempatan beli komiknya juga ini. Nanti akan kami review sendiri. Ya. Ternyata dia tuh yang punya Kancil. Iya Kancil itu nanti akan dapat film layar lebar. Kemarin udah di kemudian Mas Fadli kemarin kan bukan bawa laptop, nunjukin di laptop itu trailer teaser lah. Itu Kancil tuh nanti akan di Visinema. Jadi kemarin kan tuh kami ngobrolnya lebih soal IP sih sama Mas. Iya, sama itu. Ini bagaimana bintang tamunya tuh oke semua ya, Mas. Fadli tuh menceritakan bagaimana dia riset untuk Raja saja 2 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi dia Rajasa itu kan tentang Arok dan Dedes, teman-teman. Tentang itu kita bisa cari informasi tentang Arok dan Dedes itu di Indonesia, kita bisa cari dan pastinya akan dapat lebih dari 1 versi. Pasti akan lebih dari 1 versi. Nah, ini mencoba menceritakan dengan versi yang baru lagi, tapi hasil dari mempelajari semua versinya, nggak murni bikin sendiri gitu loh. Ada pijakan-pijakan yang tetap dijaga sama Mas Fadli. Menarik sekali sih. Bagaimana Arok dijadikan shonen itu? Karena rasanya Rajasa itu shonen. Terus elemen-elemen yang ada di komik Rajasa itu juga ada di Malang. Dia juga pernah
topengnya juga pernah megang apa. Menarik banget. Bagus lah. banget, bagus banget. Research and development-nya tuh menarik sekali, Rajasa. Habis itu Riz, Terakhir terakhir kami adalah ngobrol kita sama- ngobrol sama Brian. Kalau di awal kita yang diinterview sama Brian, di akhir tuh gantian kami yang nge-interview Brian sebagai co-founder atau memang founder dari KMI, Komunitas Manggaka Indonesia, yang anggotaannya di Facebook itu 51.000 kalau nggak salah. Dan yang secara rutin mengadakan Mangaka Fair yang itu kontes bikin komik manga, yang kemudian ini menjadi salah satu perhelatan yang ada di Komipara. Tolong gitu. nanti komiknya jangan lupa saya diingatkan. Iya, Biar iya. kami bisa review maksudnya, Iya, Mas iya, Brian. iya, iya. Nah, selain itu, Mas Brian tuh juga kemarin bercerita bahwa mereka ternyata teman-teman KMI dan Komik itu diundang, dikirim sama Kemenpraf. Kemenparekraf. Kemenparekraf ya. Enggak cuman Parekraf, oh. Iya, Parekraf. Parekraf. Oke. Pariwisata dan ekonomi kreatif kan. Kok tumben ya? Jadi Peduli enggak apa hanya gara-gara mau pemilu? jadi enggak hanya si siapa KMI, tapi ada juga dari Aksi. Terus ada Thailaras juga, ada beberapa lah. Comic-Con Singapura. Comic-Con Singapura. Dikirim ke sana sama pemerintah untuk menunjukkan wajah komik-komik Indonesia. Nah, teman-teman yang mau dan ingin untuk submisi komik yang dipamerkan di sana boleh menghubungi Mas Brian langsung. Ya, bisa nanti di Facebook ya. Kami sampaikan, orang-orang terkait nanti profilnya, message-nya kami taruh di deskripsi. Insya Allah tidak lupa. Insya Allah tidak lupa. Oke. Akhirnya selesai juga. Akhirnya perjalanan kami bersama Komipara. Nah, soal eventnya sendiri gimana Mas Bagas? Tapi gimana ya, kami itu kan tidak menikmati event, bukan tidak menikmati, tidak bisa menikmati eventnya karena kami di atas. Jadi kalau kami ngelihatnya penuh. Terus sponsor tuh penuh banget. Iya, yang jelas sih teman-teman. Kami ada di samping Hive. Iya, di sebelah Hive terus sebagai sponsor juga ya. Ada Estalia sama ada kita sendiri ada di booth-nya, sebenarnya tempatnya MNC ya. MNC Koloni gitu, tapi dari ditawarin nih ada booth-nya dikasih gitu tuh. Ya udah banyak juga, ada Mas Yamroni juga di situ, ada Mas Hendri Prasetya. Gitu. Aku dapat ini dari Mas Hendri Prasetya. Ya. Nah, terima kasih Mas Hendri. This is Daireno. Dairanger. Dejujun toh. Enggak, Daireno. Tapi aku bilangnya ke Mas Hendri Thunderzord. Iya betul, Thunder Megazord. Mas aku minta kabarin Thunderzord, langsung dikabarin. Nah, Riz, yang paling kerasa adalah hampir sepanjang waktu kita ngemoderatorin talk show itu kan penuh. Kursinya penuh, dan setiap kali kita turun mereka senyum, kita mau narik, mereka senyum lagi karena jedanya cuma beberapa menit, teman-teman. Jadi kalau Daris bilang beberapa menit lagi kita akan ketemu lagi gitu. Jadi mereka tuh kayak ya berdua lagi lah. Tapi menyenangkan. Mas Yomron ini kemarin bilang sama aku di booth itu, yang menarik itu justru obrolan-obrolan kalian di atas, kamu sama Daris, yang kalau kelepasan ngobrol apa gitu, kelepasan keterucut gitu. Nah, itu tuh menarik kata Mas Yomron gitu. Kita ngobrolin apa yang kelepasan? Iya banyak lah, macam-macam juga. Kayak ya sama Mas Brian juga kita guyon terus kan gitu. Dianya capek, kitanya capek, tapi sama-sama capek. Mas Brian jauh lebih capek tapi karena dia mengurusi event ya. Iya. Kami kan cuma ngoceh di atas ya. Secara keseluruhan kami bersyukur dan melihat ini sebagai acara yang berhasil. Gedungnya LPP Jogja itu terbukti tidak mampu menampung animonya sebegitu banyaknya, dan kelihatannya juga penjualan booth-booth juga oke aja kelihatannya karena penuh terus. Selain ya mungkin memang agak sempit ya karena memang nggak besar auditoriumnya, tapi dari situ juga kayaknya penjualan sih oke. Di luar itu talk show-nya lancar semua. Nah, variasi komik yang ada di sana itu sejujurnya kami nggak bisa komentar banyak karena nggak sempet untuk ngulik banget. Jadi aku cuman ngelihat ini komiknya ini. Tapi kurang lebih 11-12 sama Peskom. Ya kamu yang tidak tempatnya apa? Sama Peskom? Enggak, Peskom di mall, Mas. Peskom di mall. Oke. Ini lebih proper sih. Bukan karena apa ya, tapi karena ini tempat sendiri itu dan ada tiketnya gitu. Itu lebih beresiko sih. Kalau Peskom di mall kan ya udah orang datang belok gitu ya. Sebagaimana di Heroes Week kemarin kan di mall di Jogja. Ya. Jadi
apa ya, ini memang menarik sekali eventnya, dengan semangat untuk mewartakan komik lokal tuh nafasnya sama kayak kami. Kesulitannya kita juga kalau sempat muter itu terus mau ngobrol sama kreator yang buka booth itu juga sulit karena mereka ada terus yang nanya kan, ada terus Dan yang itu datang. bagus Dan itu sekali, bagus. itu bagus sekali. Lebih baik begitu daripada cuma bisa ngobrol sama satu orang. Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi ya kami senang sama eventnya, dan langsung diumumkan kalau ada Komik Para 2 di JC. Yes. Kan dejavu ya sama Bang Hafiz ya. Oh iya, ini juga maaf juga teman-teman yang ngikutin ruang ngobrol, penonton ruang ngobrol ketemu di sana, terus kita juga nggak sempet ngobrol banyak gitu karena sempat foto-foto. fokusnya tuh udah kita tuh turun cuma minum, wah, Riz ini nanti udah naik lagi ya, naik lagi gitu. Gitu sih. Mohon maaf tidak sempat, aku banyak disapa orang yang kemudian aku cuman bisa ngobrol cuman 1-2 kalimat. Ya karena memang secara keterbatasan waktu kami lebih banyak di atas sih daripada Iya. Tapi kami senang loh, senang bisa di atas, bisa ngobrol sama komikus, dapat insight menarik. Kemudian penonton juga responnya bagus, ada yang nanya. Karena yang kami tanyakan itu kan sebenarnya kan sudut pandangnya aku baca, sudut pandang Mas Bagas kan salah satunya kreator juga kan. Iya. Jadi tapi secara keseluruhan kan sudut pandang ruang ngobrol ya teman-teman. Maksudnya di ruang ngobrol sendiri semua teman ngobrol semua kan tahu bahwa emang kita fokusnya komik Indonesia, manga, tokusatsu sama superhero gitu. Jadi ya ini expertise kami untuk nanya-nanya dan memang kita tuh penasaran sama mereka para bintang tamu. Jadi sebenarnya apa yang kami tanyakan tuh bukan kami berusaha ngasih tahu tentang mereka ke penonton, bukan. Itu tuh supaya kami tahu gitu. Se-egois itu, tapi apa yang kami tahu itu emang teman-teman yang lain emang pengen tahu sebenarnya. Gitu. Ya sedikit banyak mewakili lah. Yes. Makanya 30 menit kurang. Ya, tapi 1 jam kelihatannya kelamaan. 45 mungkin ya, paling pas. Ideal. Karena kasihan juga teman-teman yang nonton di venue itu yang mau tanya jadi nggak bisa all out kan gitu. Dan nanti mudah-mudahan kalau ada yang ngasih komik lagi, komik lokal ya, kalau bonusnya. Ya. Oke, itu dia. Itu aja, terima kasih udah mendengarkan ocehan kami yang tentang Komik Para. Tidak ada juntrungannya ini. Terima kasih kreator dan segenap panitia Komik Para udah ngadain event ini di Jogja, menambah variasi untuk keberadaan event komik gitu sih. Thank you. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Ya, bye. Jangan lupa subscribe. Ya, betul.